Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Al-Atosiyah yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang amat cerah, pada kesempatan pagi ini yang begitu indahnya, yang begitu segarnya, ditambah dengan datangnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMP Islam Al-Atosiyah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak di sini ingin menyampaikan materi, yaitu tentang hikmah daripada puasa. Nah, hikmah puasa yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, dengan berpuasa, hikmah yang pertama adalah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat takwa. Bagaimana caranya untuk mencapai derajat takwa tersebut? Yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya larangan-larangan untuk orang yang berpuasa yang pertama adalah dilarang untuk makan dan minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, dengan melaksanakan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut, berarti kita dalam rangka untuk mencapai derajat takwa. Nah, dengan mengerjakan hal-hal positif dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan larangan untuk makan dan minum dan mengerjakan hal-hal yang bersifat positif, bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, ataupun bagi masyarakat kita sendiri. Nah, ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menghabiskan waktu kita yaitu untuk mengerjakan hal-hal yang positif, hal-hal yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
selalu berbuat kebaikan dan selalu membuat orang-orang di sekitar kita mencapai kebahagiaan. Nah, itu adalah hikmah puasa yang yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah puasa yang kedua adalah latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Jadi dengan puasa kita dapat membantu diri kita di dalam mengontrol hawa nafsu kita. Jadi puasa secara langsung melatih diri kita dan jiwa kita daripada serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya kita menghabiskan waktu tersebut tadi, yaitu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat berbuat baik kepada semua manusia. Nah, dalam hadis qudsi, bida'u sahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Jadi puasa itu dapat meninggalkan hawa nafsu kita dan dapat meninggalkan daripada makanan karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah puasa yang ketiga yaitu merubah diri kita yang menjadi lebih baik. Nah, timbulnya kesadaran kita dan keinginan dari dalam diri kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik kepada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang sangat baik. Ingin merubah diri menuju kepada hal-hal yang positif, menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Dengan berpuasa berarti kita telah melatih diri kita untuk menjadi orang baik. Karena jika kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sia-sia untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SMP Islam Al-Atosiyah yang sedang belajar di rumah atau disebut dengan home learning atau belajar dari rumah. Tapi belajar dari rumah tidak menghilangkan semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa atau untuk menimba ilmu dari guru-guru kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat puasa sebaiknya kita disibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukanlah hal-hal yang baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkan perbuatan-perbuatan negatif seperti bergunjing, berbohong, berkata kasar, berdusta, kemudian hal-hal negatif lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Kemudian anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa yang keempat yaitu ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Hikmah puasa yang keempat ini adalah untuk meningkatkan kepekaan kita, perasaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita, terhadap orang-orang yang di dekat kita, di sekitar rumah kita, tetangga kita, ataupun saudara-saudara kita yang kurang mampu atau yang kurang ekonominya. Ketika berpuasa, orang tersebut akan merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan ini seseorang akan merasakan apa yang selama ini telah diderita oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang yang tidak mampu ekonominya, atau oleh orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang menderita di sekitar kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang ekonominya serba kekurangan. Dengan berpuasa berarti kita akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berekonomi di bawah ini, di bawah ekonomi lemah. Maaf. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonominya. Ketika kita menahan lapar dan haus tersebut saat puasa, berarti perasaan ini jugalah yang selalu dirasakan oleh para fakir miskin, orang-orang terlantar di hari-hari di luar bulan puasa Ramadan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Al-Atosiyah, hikmah puasa yang kelima adalah bahwa dengan kita berpuasa, niscaya badan kita, jasmani kita, rohani kita itu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, summu tasihu, berpuasalah niscaya engkau menjadi sehat. Nah, dengan berpuasa tentunya organ-organ tubuh kita akan beristirahat. Jantung kita, paru-paru kita, pencernaan kita, semuanya butuh istirahat. Nah, oleh sebab itu dengan berpuasa, insya Allah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang selalu sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Itulah 5 hikmah di dalam puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.